Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman untuk admin itu sendiri. Selanjutnya setelah beres nanti admin, baru kita lanjut ke user. Tetapi sebelum masuk ke halaman admin, biasanya akan ada tampilan atau akan ada halaman verifikasi dulu, yaitu untuk loginnya. Maka nanti kita akan buat sebuah halaman loginnya supaya nanti ketika si admin mau masuk ke halaman dashboard dan halaman sebagainya harus melewati halaman halaman login itu sendiri. Nah, untuk mempercepat kita juga akan memanfaatkan template dari admin LTA itu sendiri, yaitu halaman untuk loginnya. Baik, kita buka halamannya. Kita akan buka yang index. Nah, kita akan ngambil dari example, kemudian login. Nah, kita akan mengambil halaman ini untuk tampilan loginnya. Baru nanti kita juga akan membuat sebuah logika untuk loginnya. Nanti setelah logikanya benar, baru dia bisa masuk ke halaman dashboardnya seperti itu. Oke, kita akan buat halaman loginnya dulu. Setelah kita buka halaman loginnya, kita klik kanan, view page source, kemudian Ctrl A, copy saja, kemudian masuk ke codingannya. Nah, di codingan di sini kita juga akan buat beberapa bagian. Yang pertama di dalam view itu sendiri, karena ini adalah untuk halaman login supaya lebih rapi, maka di sini dibuat foldernya atau terstruktur gitu ya. Nah, yang pertama kita buat folder yaitu admin. Nah, di dalam folder admin di sini berarti nanti halaman yang ada atau yang bisa diakses oleh si yang bisa diakses oleh si admin itu sendiri. Oke, yang pertama kita buat sebuah file login untuk menangani halaman tersebut. Kita pastekan, kemudian kita atur beberapa bagian. Yang pertama adalah kita atur href ini supaya bisa meload halaman secara efektif. Caranya blok supaya lebih cepat, kita Ctrl D saja, Ctrl D kalau Visual Studio Code, Ctrl D. Kemudian yang ini kita ganti menjadi base URL. Nah, kita tambahkan aset. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa yang bawahnya juga sama, yaitu di sini kita ganti menjadi base URL underscore aset. Nah, aset ini berasal dari folder aset ini ya, seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menangani halaman ini, maka harus ada sebuah controller, yang mana controller tersebut nanti juga kita akan buat folder-foldernya supaya lebih rapi. Karena kita buatnya untuk menangani halaman login admin, maka di sini kita juga buat sebuah folder admin. Nah, dalam folder admin ini nanti controller yang akan dilakukan oleh si admin itu sendiri. Oke, buat kontrol yang pertama, karena kita akan mengakses halaman ini, yaitu kita buat kontrolnya dengan nama out saja, out.php. Nah, buat kontrolnya adalah seperti ini, php class out extend ci controller. Nah, kemudian public function index. Nah, ingat penamaan out ini harus sama dengan nama filenya, seperti ini index kurang x. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan load halaman tersebut, yaitu halaman yang tadi yang berada di dalam folder view admin login. Nah, maka di sini this load view admin login. Nah, ya. Maksudnya di sini adalah kita akan meload view dari folder admin yang nama filenya adalah login. Oke, kita coba cek.
index.php out. Nah, gitu ya. Index.php halaman out. Nah, di sini kita juga akan merubah ini menjadi nama hotelnya. Dan kita juga di sini tidak akan memerlukan ini, maka kita harus rubah itu di halaman login ini. Oke, kita rubah di sini menjadi hotelku. Kemudian kita juga tidak membutuhkan ini. Ya, kita cek, kita refresh kembali. Nah, seperti itu ya, hotelku. Nah, selanjutnya nanti ketika seseorang menuliskan di sini username kemudian passwordnya dan klik submit, dia akan diarahkan ke controller lain, misalkan gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan buat sebuah controller untuk menangani ini, yaitu di dalam controller out, yang mana metodenya adalah check public function check. Nah, gitu ya. Jadi di sini akan menangani tersebut. Oke, tapi sebelum itu kita harus buat penamaan dulu di sini, yaitu input name, username. Di sini adalah name, password. Nah, metodenya post. Di sini juga aksennya akan diarahkan ke sini. Nah, kita harus ganti nih. Kita akan arahkan base URL index.php, metode kontrolnya out, metodenya adalah check. Oke. Jadi nanti kita akan arahkan semua yang ada atau yang dituliskan di dalam form ini akan diarahkan ke controller out. Metodenya adalah check. Metode control out berada di folder admin. Nah, gitu ya. Admin out check. Berarti nanti akan diarahkan ke sini. Di sini kita juga buat sebuah validasi. This form validation set rule. Nah, ini untuk menangkapnya, yaitu tadi username required. Nah, kita buat lagi di sini password required. This form validation set basic required. Di sini field tidak boleh kosong. Nah, gitu ya. If this form validation run sama dengan false, nah, berarti di sini akan kita arahkan lagi akan kita tampilkan lagi this load view admin login, itu ya. Else, nah di sini jika username dan password yang kita masukkan ada, nah selanjutnya akan kita cek ke dalam tabel user. Oke, kita cek ke dalam tabel user. Caranya adalah this db where username this input post username, kemudian this db where password word this input post password. Kemudian kita tampung hasil sama dengan this db get user. Kita sederhana aja dulu ya. Nah, selanjutnya ketika ketemu username sama passwordnya, maka kita buat logika di sini. If hasil row array lebih besar daripada 0, maksudnya adalah jika ada datanya, maka di sini
kita buat sebuah untuk menempuh dalam sessionnya, yaitu for each hasil sama dengan result as ketemu aja lah ya, session data sama dengan array, nanti akan ditampung di dalam array, username ketemu username, kemudian password kan diisi oleh ketemu bukan password ya, role ketemu role, kemudian nama ketemu nama atau name user misalnya. Oke, kita cek username ini, session ini akan diisi oleh username yang berada di dalam tabel user, role akan diisi oleh data dari yang tabel user role, kolomnya role, namanya akan diisi oleh feed yang ada dalam tabel user, itu dengan kolomnya adalah name user. Oke, seperti itu. Maka selanjutnya adalah ini, this session set user data session data jangan pakai kutip ya, session data, nah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan arahkan ini, setelah berhasil akan diarahkan ke halaman dashboard, redirect admin dashboard. Nah, tapi dalam dashboard ini kita juga nanti akan membutuhkan file-file kelengkapannya. Data misalkan gini lah ya, title dashboard, kemudian judul akan diisi oleh dashboard, nanti dijelaskan misalnya, kemudian breadcrumb 1 misalkan dashboard, sip, ya. Ini true harusnya ya, benar kata false. Oke, benar. Sip, ya, sip. Nah, kita cek, kita kosongkan dulu, sign in us. Arahnya salah, ini arah kemana? Ini masih yang tadi belum di refresh, second in, gitu ya. Oke, tapi sebelum naik di sini akan kita buat sebuah peringatan. Buat peringatannya gini, div class text danger form error, password sini juga kita tambahkan div class text danger form error username. Misalnya gini, ini untuk menangkap pesan jika ini tidak diisi. Oke, kita coba cek. Nah, gitu ya. Set. Nah, tapi di sini kan ketika berhasil ini akan hilang nih. Kita juga akan setting ini supaya tidak hilang, tidak capek-capek menulis ya. Value set value. Nah, di sini username. Di sini juga sama, value set value password, itu ya. Di sini passwordnya S2. S2 ya. S2, sorry. Nah, ini. Cek. Cek. Ini apa?
password itu input. Oh ini kurang S, sorry. Ini. Nah itu ya, ini kita tuliskan misalkan ini set tuh, ini kan gak hilang tuh. Nah gitu ya. Selanjutnya gini, nanti ketika ini berhasil atau sama dengan yang ada di dalam tabel ini, kita coba ini. Nah misalnya gini, username-nya adalah maman@hotel.com, passwordnya 3456. Maka jika berhasil, apa yang akan dilakukan, dan jika tidak berhasil, dia akan tetap diarahkan ke halaman tersebut. Seperti itu. Jadinya gini, misalkan tadi maman@hotel.com, passwordnya kosongkan, berhasil 1 2 3 4 5 6, second in. Nah terus sorry, di sini reserve hotel user tidak ada. Oh berarti sorry, ini tabelnya kurang S. Nah gitu ya. Nah sebenarnya gini, maman@hotel.com 1 2 3 4 5 6 kan gitu ya. Kita salahkan dulu lah, 1 2 3 second in. Nah, harusnya muncul pesan peringatan password dan username tidak ditemukan gitu ya. Berarti di sini nih, else di sini this session set flash data pesan username atau password tidak ditemukan. Kita arahkan lagi, redirect ke controller admin, yaitu berada di folder admin out. Nah itu ya, supaya muncul pesan peringatannya. Di sini kita tambahkan peringatan nih. Nah di sini this session flash data pesan. Oke, kita gitu. Oke, kita cek ya. Ini kan masih kosong. Nah kita 1 2 3 4, username atau password tidak ditemukan. Nah kan gitu ya. Nah, menarik di sini kita tambahkan gini deh, div kelas alert warning supaya kuning ya. Oke, kita cek. Sorry, 1 2 3 4 misalkan. Nah username atau password tidak ditemukan. Tetapi jika ditemukan, berarti yang tadi yaitu ini username-nya 12345, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Berarti akan diarahkan ke halaman ini nih. Nah akan diarahkan ke halaman admin, kontrolnya adalah dashboard. Oke, kita coba cek. Yaitu maman@hotel.com 1 2 3 4 5 6. Tadi 1 2 3 4 5 6 ya. Kita cek maman@hotel.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Kok nggak ketemu? Nanti dulu. Ininya S-nya kurang 1 ya. Sip, tadi kan 2 ya. Kita coba cek lagi. maman.com 1 2 3 4 5 6 second in. Nah kita sudah berhasil nih sebenarnya. Kita sudah berhasil login. Tapi di sini kenapa 404 baik not found? Karena controller dashboard yang ada di dalam admin itu sendiri belum terbuat.